Iya. Oke, saya lupa tadi mengingatkan. Oke, baik kita lanjutkan. Survei UNICEF menunjukkan ayah bunda sekalian 60% ya siswa yang belajar di rumah secara online ini menyatakan bosan ya. Ya, salah satu faktornya atau salah duanya kalau di sini disampaikan ya, itu karena ada faktor bimbingan guru yang kurang, itu 38%, cukup besar gitu ya. Kemudian akses internet ya, tidak lancar, itu 35%. Karenanya penting sekali dalam proses pembelajaran ini tetap interaksi siswa ya dengan guru yang kemudian bisa membimbing ya, ini penting. Yang kelima, diperlukannya sinergi yang baik ya, antara bintang pelajar dengan orang tua dalam mensukseskan program pembelajaran siswa baik offline maupun online. Nah, adapun tujuan webinar kita pada pagi hari ini ya, untuk menjadi perhatian kita semua bahwa orang tua siswa mengetahui dan memahami program dan layanan BP yang diterapkan pada PP 2122. Maaf Pak Najib, suaranya kecil. Saya ulang kembali ya. Orang tua siswa mengetahui dan memahami program dan layanan BP yang akan diterapkan pada TP 2021-2022. Kemudian yang kedua, orang tua siswa memahami perannya dan lebih aktif dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti setiap program pembelajaran yang diberikan. Sedangkan yang ketiga, terbangunnya komunikasi dan sinergi yang baik antara BP dan orang tua dalam mensukseskan program pembelajaran untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Nah, Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami sampaikan ya capaian prestasi kami ya, prestasi siswa-siswa yang telah belajar di Bintang Pelajar. Yang pertama adalah capaian siswa yang lolos PTN. Alhamdulillah progresnya ada kenaikan ya yang cukup signifikan. Alhamdulillah dari jumlah siswa yang ikut ya, yang kemudian dibagi atau pembaginya adalah dari total siswa yang ikut serta dalam kelas intensif SBMPTN, kemudian dibagi dengan mereka yang ikut dalam SBMPTN, itu kelulusannya alhamdulillah progresnya meningkat. Kemudian ini sebaran PTN-PTN-nya ya Bunda sekalian. Ada UI, PB, UB, Universitas Brawijaya, Unpad ya, dan seterusnya. Ada juga universitas-universitas lain yang kemudian bisa menjadi peminatan Ananda begitu ya, yang coba kita arahkan, alhamdulillah juga lulus sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian ini juga data dari skor-skor UTBK ya. Alhamdulillah kita ada siswa kita ada yang mendapatkan nilai matematika 1000, fisika 1000 ya, kimia 1000, ini nilai maksimum gitu yang didapatkan dari UTBK. Walaupun ratanya masih dalam proses karena mungkin semua siswa ada yang tidak lulus masih di skor yang belum optimal. Alhamdulillah ini capaian yang patut kita syukuri. Kemudian Bunda sekalian, kegiatan yang lain yaitu kegiatan seklan ya, sekolah lanjutan. Salah satunya ada di Tembus, kegiatan Tembus SMP atau SMA Al-Azhar ya. Intensif Tembus SMP SMA Al-Azhar. Alhamdulillah presentasinya juga cukup banggakan ya, cukup baik ya. Nah, ini di masa online ada dua grafik yang bisa kita bandingkan. Kemudian untuk yang data tembus SMP atau SMA Lab School gitu ya, kalau dilihat grafik terjadi penurunan, memang ini menjadi evaluasi kami, terutama evaluasi tes yang Lab School ya. Mungkin ayah bunda sekalian ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu ya, mengenai tes Lab School untuk tahun depan ya, tahun depan. Kalau tidak ada perubahan maka mereka akan sama seperti tahun ini, yaitu tahun ini lab school tesnya berbeda dengan tes masa-masa dulu gitu ya, setahun 2 tahun, bahkan semasa lab school melaksanakan tes PSB, tes tahun ini yang 2021 itu sangat berbeda gitu, sangatlah berbeda. Dan itu baru
disosialisasikan oleh pihak lab school itu di Desember 2020. Jadi di ujung-ujung anak-anak liburan itu ya. Dan langsung ada 4 blok soal, ada 5 blok soal yang diujikan. Dan anak-anak sepertinya agak terkaget begitu ya, beberapa soal-soal yang penalaran gitu ya, kemudian soal-soal yang butuh. Kak, assalamualaikum, maaf suaranya kecil banget. Suaranya kecil. Kecil? Iya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang lain terdengar ya? Halo? Di kami jelas Pak. Oh, jelas ya, Pak, ya, Bu. di kami juga suaranya kecil. Alhamdulillah kami jelas Pak. Jelas. Ini voice controlnya di laptop. Saya pakai speaker. Kalau dipencet speaker jadi besar. Oh gitu ya, baik. Oke, saya deketin lagi nih Bu ya, ke mulut ya, nggak apa-apa nih. Oke, baik, terima kasih. Nggak apa-apa disampaikan kalau tidak terdengar ya Bunda ya. Baik, demikian ya Bunda. Nanti insya Allah lebih detailnya kita akan ada khusus ya. Kalau misalkan nanti akan Kak Zaki akan nge-share di chat room itu peta seklan, peta sekolah lanjutan Ananda. Jadi bagi yang sudah mengisi, alhamdulillah terima kasih. Kami biar bisa memetakan kelompok-kelompok pembelajarannya gitu ya. Bagi yang belum nanti mohon di chat room oleh Kak Zaki nanti diisi ya. Isian sekolah lanjutannya mau kemana, ini penting. Nah, pilih swasta ya atau pilih negeri. Pilih misalkan di sini lab school atau Al-Azhar atau sekolah lain atau ke negeri gitu. Nanti pertimbangannya saya jelaskan di bawahnya. Kayaknya saya untuk tahun depan melihat PPDB DKI yang seperti ini, kayaknya saya pilih swasta deh. Misalkan begitu ya. Pokoknya saya ke negeri karena rumah saya dekat dengan sekolah yang saya ingin tuju, kayak gitu. Nanti banyak pertimbangan yang akan disampaikan. Oke, ayah bunda sekalian, ini informasi yang berikutnya, informasi pelaksanaan KP. Insya Allah kegiatan pembelajaran KP di BP itu dimulai tanggal 12 Juli, ya sesuai jadwal masing-masing siswa. Ya, jadi startnya tanggal 12 gitu. Kalau siswa misalkan dijadwalkan hari Selasa, ya berarti tanggal 13 ya. Ya startnya tanggal 12 dan seterusnya gitu ya. Itu dimulai tanggal 12. Kemudian yang kedua ya, masa orientasi siswa ya, MOS BP dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juli ya 2021 secara online. Jadi sebelum KP perdana atau kegiatan pembelajaran perdana 12 Juli itu dilaksanakan, BP mengadakan MOS gitu. Karena MOS merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa BP. Karena di dalam MOS nanti berisi kegiatan yang sangat penting ya, untuk mendukung pengelolaan setiap siswa dalam mencapai target pembelajaran. Jadi siswa tahu tuh apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menggunakan medianya gitu ya. Kemudian harus seperti apa dalam proses pembelajarannya itu dijelaskan di MOS. Jadi mohon untuk nanti kehadirannya. Jadwal-jadwalnya seperti apa nanti dijelaskan lagi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran pada semester 1 ya, nanti PP 2021-2022 mulai 12 Juli sampai dengan 30 Agustus 2021, ini sesuai dengan arahan manajemen Bintang Pelajar Pusat ya Bunda, akan dilaksanakan full online. Sementara untuk full online. Mengingat kondisi Covid luar biasa begitu ya. Pelonjakan yang luar biasa untuk di bulan-bulan ini ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada titik cerah menurun atau bahkan hilang ya, harapan kita begitu. Insya Allah kita akan mengarah ke offline begitu. Seperti halnya yang diarahkan oleh Pak Nadiem Makarim. Harapannya beliau bersikukuh sebetulnya di awal tahun ajaran sekolah-sekolah sudah full offline. Atau ada di DKI disebut sebagai blended learning gitu ya, campuran antara online dan offline gitu. Jadi arahan dari manajemen Bintang Pelajar mulai 12 Juli nanti sampai dengan 30 Agustus akan dilaksanakan full online untuk sementara ini, mengacu pada kebijakan PPKM darurat ya, PPKM darurat terlebih lagi seperti itu.
Keempat, pembelajaran online BP akan dikelola dengan metode live interactive learning, yaitu pembelajaran online yang dilaksanakan dengan menggunakan multimedia dan bahan pembelajaran yang interaktif, serta dibimbing langsung oleh guru. KP online BP menggunakan aplikasi Microsoft Teams sebagai media tatap muka. Dan ada dua Bu ya, Learning Management System LMS sebagai media untuk mengakses bahan ajar, video pembelajaran, latihan soal, dan tryout online, dan laporan kemajuan belajar siswa. Jadi nanti ayah bunda sekalian kalau ingin melihat perkembangan belajar harian Ananda, begitu bisa dilihat atau bisa mengakses dengan Learning Management System. Bisa diakses lewat mobile ya, lewat HP. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap siswa harus menyediakan laptop atau smartphone yang kompatibel untuk mengikuti KP secara online. Saya yakin ini sudah difasilitasi oleh ayah bunda semua. Nah, adapun rentang kegiatannya seperti ini, ayah bunda sekalian, masa orientasi siswa, tadi hari pertama les, kemudian untuk kelas ujung ini kelas 6 dan kelas 9 ada pra-intensif seklan. Nah, di data ini pekan pertama September ya, tapi saya akan mengusahakan dan berharap seperti karena saya memegang Rawamangun nih sebelumnya, kita akan mulai di bulan Agustus awal gitu, pra-intensif seklan. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan teknisnya. Karena ini bersifat arahan global ya Bunda, pertemuan webinar kali ini. Nanti untuk yang seklan-seklan khusus, insya Allah kita akan adakan webinar khusus. Misalkan lab school, berapa sih misalkan kalau riwayat dulu yang bisa masuk tryout, yang nilai tryout yang bisa masuk ke lab school begitu ya. Nah, atau soal-soalnya seperti apa dan seterusnya, insya Allah kita akan adakan webinar-webinar lanjutan nih, insya Allah lebih detail. Kemudian ada pemantapan PTS, PAS, ya, sampai dengan akhir ujiannya. Nah, ya bunda sekalian, adapun manajemen kegiatan pembelajaran di bintang pelajar ya. Nah, ini ada input, ada proses, ada output, ada dampak ya. Inputnya kita punya siswa dengan berbagai macam karakteristik, berbeda sekolah, begitu ya, berbeda latar belakang dan lain sebagainya, yang mesti kita kelola bersama dengan guru mahir kita, insya Allah. Sudah kita juga desain dengan KP yang berkualitas, ya, bahan ajar juga berkualitas, serta kualitas SDM cabang, gitu ya. Nah, input tersebut akan diproses dengan beberapa kegiatan ya, kegiatan akademik, kegiatan keislaman ya, kegiatan kebikonan, misalkan konsultasi, kemudian kegiatan atau program administrasi lainnya. Nah, outputnya harapannya orang tua siswa atau Ananda ya, mobil khusus itu mendapatkan atau mencapai standar kompetensi lulusan dari bintang pelajar gitu. Harapannya gitu. Dengan proses yang seluruhnya diikuti. Kami yakin kalau seluruh proses kami diikuti, ketika dijadwalkan KP ekstra bisa hadir gitu, misalnya pemantapan juga hadir, kemudian sering berkonsultasi, insya Allah progres anak-anak juga cukup pesat begitu ya. Nah, ini akademiknya dari sukses ulangan harian, nilai PTS dan PAS baik gitu ya, nilai rapot di atas, kalau sekarang KBM ya, ketuntasan belajar minimum, hampir sama sih, KKM, ketuntasan kompetensi minimum, dan naik gitu ya, lulus dengan nilai US di atas rata-rata, diterima di seklan favorit. Nah, kemudian kalau keislamannya ya mudah-mudahan sudah tampak pada anak-anak kita, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hormat pada orang tua dan guru, mampu mempraktikkan adab-adab Islami dalam kehidupan sehari-hari, menutup aurat, serta terbiasa sholat berjamaah. Nah, kalau ada hal-hal yang mengganjal di poin-poin SKL ini atau menuju proses ke SKL ini belum ada perubahan, komunikasi kita perlu diintenskan, Bunda. Ya, guna membuat strategi, membuat pendampingan gitu, komunikasi ini biar lebih penanganan lebih tepat gitu. Sehingga dampaknya Bunda sekalian, siswa ya atau Ananda itu berprestasi tinggi, BPT dan BAT berakhlak terpuji, insya Allah. Nah, ini proses alur programnya dari pendaftaran, masa orientasi, pengelompokan, kegiatan pembelajaran, sampai dengan monitoring evaluasi kemajuan belajar, laporan perkembangan belajar yang bisa diakses di LMS ya. Nah, kemudian tindakan perbaikan akademik dan akhlak siswa serta persiapan ujian sekolah sampai siswa
selesai mengikuti program di Bintang Pelajar. Nah, adapun masa orientasi siswa ya Bunda sekalian ya, nanti di dalamnya akan dijelaskan beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan Teams dan LMS. Jadi anak-anak akan diajarkan atau diarahkan untuk menggunakan Teams yang dari BP. Jadi akunnya sudah disiapkan dari BP. Jadi mohon ayah bunda sekalian, mohon dengan sangat anak-anak ketika proses belajar ya online ini saat ini itu menggunakan akun yang dari BP. Jadi bukan akun bikin sendiri gitu ya. Akun yang dari BP. Karena kalau akun bikin sendiri banyak kelemahannya gitu, banyak kelemahannya. Ya pertama dia ngeklik link yang diberikan oleh kakaknya, kakak pengajarnya itu enggak otomatis masuk. Itu enggak otomatis masuk. Kenapa? Dia perlu di-admit gitu dari guru tersebut. Kalau guru tersebut lagi proses mengajar tiba-tiba dia masuk kemudian tanpa menggunakan akun dari Bintang Pelajar dan guru itu enggak ngeh ya enggak sadar kalau ada siswa yang masuk gitu ya. Kayak seperti saya nih ada bunyi aja tung 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 gitu ya karena saya lagi jelasin di slide begitu ya. Enggak terdengar, enggak terlihat. Nah, ini apa namanya sangat merugikan. Jadi akhirnya Ananda terlambat mendapatkan materinya gitu ya. Kalau sadar gurunya mendengar bunyi itu maka langsung diperkecil layarnya, langsung di-admit. Jadi mohon untuk nanti di MOS Ananda akan diajarkan atau diarahkan untuk menggunakan Teams dan LMS. Bagi siswa baru terutama ini mohon bisa diikuti nanti ya. Kemudian nanti ada psikotes online gitu ya. Ini wajib juga diikuti begitu ya oleh Ananda. Ada tes diagnostik dan penelusuran seklan. Jadi nanti Kak Zaki akan ngirimkan link di chat room. Nah, silakan ya Bunda mengisi ya. Mau ke sekolah mana Ananda gitu ya. Apakah apa namanya? Ini perlu didiskusikan juga. Kak, aku belum diskusi sama anak-anak nih, mau kemana dia gitu ya. Misalkan kita punya pilihan, nah, pilihan itu kalau bisa sesuai dengan pilihan anak-anak atau kita komunikasikan pilihan kita ke anak-anak. Kemudian penjelasan alur KPBP nanti dijelaskan, ada training motivasi juga ya, training motivasi juga. Kemudian nanti keislamannya ada penjelasan cara wudhu dan sholat Nabi SAW. Ya Bunda sekalian, ada pun rigid kegiatannya ya untuk kelas 6 dan 9 bisa kita lihat di sini ya. 6 dan 9 ada tes diagnostik seklan dan US ya. Ya, sekolah lanjutan tes diagnostiknya dan US ujian sekolah. Ini rentang waktunya 5 sampai 6 Juli. Ya, 5 sampai 6 Juli. Nah, kita startnya tanggal 5 Juli jam 10.30 sudah bisa diakses gitu. Tapi sebelumnya kita akan adakan briefing dulu ya. Jam 10.30. Nanti kita reminder di grup. Ya, waktu briefing di sini 5 Juli 10.30 di MS Teams gitu. Insya Allah link akunnya, mohon maaf, akunnya akan dikirimkan ya. Alhamdulillah sepertinya yang di Ahmad Dahlan, BP Ahmad Dahlan sudah dikirimkan semua ya. Kalaupun ada yang belum nanti mohon konfirmasinya. Kemudian untuk yang di Rawangun sedang ready pengiriman kalau nggak salah, mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, kegiatan yang lain tadi keislaman tanggal 7 Juli ya, kemudian ada AMT dan program ya, Achievement Motivation Training ya, 8 Juli. Nah, nanti ada kegiatan untuk psikotes ya, SD-nya tanggal 6 sampai 10 Juli. Kemudian yang kelas 9-nya 12 Juli sampai 17 Juli. Dan ini kita lakukan secara online ya, Bunda. Secara online ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya masa orientasi siswa ini karena penting ya akan dia lakukan susulan ya. Ya setiap pekan untuk siswa yang baru bergabung begitu ya. Jadi biar nanti tidak ada yang miss lagi begitu ya. Semua pakai akun Teams dari Bintang Pelajar, semua bisa mengakses LMS untuk kegiatan proses pembelajaran. Dari hasil-hasil tersebut, dari hasil pendataan target seklan siswa, nanti kita bikin clustering gitu ya. Kita bikin clustering ya, sekolah-sekolah yang memiliki kesulitan masuk, misalkan seleksi masuknya sulit, maka kita termasuk yang targetnya tinggi begitu ya. Dan sekolah-sekolah yang sebaliknya mungkin masuk target rendah. Nanti kita lihat potensi anaknya juga berdasarkan IQ, berdasarkan tes nilai rapot, kemudian hasil dari tes diagnostik gitu nanti kita lihat
anak kita ini potensinya gimana nih? Apakah masuk potensi yang unggul kah? Potensi tinggi kah gitu, potensi berkembang kah gitu ya. Nah, ini penting nanti buat informasi akademik awal kami untuk mengelola anak-anak semua gitu. Dan pengelompokan siswa ya berfungsi untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran ya. Yang diutamakan kita selalu mengutamakan untuk kesamaan program belajar ya, yang dipilih pasti kelasnya sama sudah pasti. Yang kedua kesamaan sekolah atau kurikulum, ini kita utamakan ya. Kalau ternyata memang dari siswa yang mendaftar itu tidak memenuhi jumlahnya gitu ya, hanya 1, 2 begitu ya, mau tidak mau ya berarti kemungkinan ada sekolah yang berbeda begitu ya. Tapi ini menjadi acuan pertama kita kalau kesamaan sekolah menjadi acuan dasar pengelompokan kami. Yang ketiga kesamaan tingkat kemampuan siswa. Nah ini berikutnya nih karena memang cukup luar biasa ya. Kecuali kalau nanti masuk ke kelas intensif, misalkan intensive life school, kita kelompokkan nih yang memang dia cepat dengan yang cepat, yang mungkin sedang dengan yang sedang. Kemudian dasar pengelompokan yang lain adalah kesamaan gender. Nah, ini kegiatan pembelajarannya ya, 90 menit ya. Nanti ada materi MPA terlebih dahulu sekitar 5 sampai 15 menit itu maksimal sekali, paling 5 sampai 10 menit dalam proses kegiatannya tergantung melihat kondisi bobot ketika siswa ini banyak tugas kah atau banyak materi yang perlu dikejar kah gitu ya. Ini bisa disesuaikan. Yang pasti sih MPA ini penyesuaian kondisi ruhiyah anak-anak untuk menyiapkan dirinya menerima materi gitu ya. Kurikulum sinkron dengan Dignas, jumlah KP sesuai paket yang diambil, live interactive learning ya. 1 kelas 5 siswa dan bahan ajar modul dan latihan soal. Nah, live interactive learning mungkin ada yang baru mendengar istilah ini ya. Pembelajarannya disampaikan dan dibimbing langsung oleh guru secara online. Setiap siswa, ya ayah bunda sekalian, dapat aktif bertanya kepada guru selama kegiatan pembelajaran. Nah, nanti karena dilatih mungkin nanti anak-anak bisa langsung bertanya begitu ya, menggunakan mic-nya atau men-share materinya dan seterusnya. Semua bahan ajar terintegrasi dalam Learning Management System BP ya. Data perkembangan belajar siswa selalu update dalam sistem akademik online. Jadi selalu update dalam sistem akademik online. Jadi nanti bisa lihat, aku mau belajar bab selanjutnya nih, dilihat aja di video pembelajarannya di LMS kita. Siswa dapat merekam kegiatan pembelajaran untuk direview kembali setelah selesai pembelajaran, gitu ya. Nah, nanti dokumentasi untuk video nanti kita upayakan terdokumentasi dengan baik ya. Terutama karena memang sistem di perangkat media pembelajaran apapun itu ada masa expired-nya. Nah, masa expired di LMS di Microsoft Teams itu kalau tidak salah 20 hari ya Kak Zaki, 14 hari atau 20 hari. Jadi nanti bisa di-download begitu ya untuk mengamankan ya agar tidak expired gitu. Kemudian distraksi pembelajaran online BP seperti ini, video pembelajaran, live teaching ya, langsung e-book dan e-modul, chat, kirim pesan dan seterusnya. Ini ilustrasi pembelajaran yang insya Allah akan dilalui oleh anak-anak. Nah, alur kegiatannya seperti ini. Ini gambaran saja ya Bunda sekalian ya. Gambaran saja alur dari KP online di kelas. Penyampaian MPA, penjelasan materi akademik dan contoh soal gitu ya. Sampai di ujung adalah kuis dan penutup gitu ya. Nah, insya Allah kuis, alhamdulillah usulan saya ke manajemen diakomodir ya. Dan ini juga bagian dari masukan dan diskusi dengan orang tua siswa ya, bahwa kuis itu saat ini langsung masuk ke dalam LMS. Karena sebelumnya kuis dari pribadi guru yang membuat soal langsung dikirimkan ke siswa. Saat ini enggak, langsung di LMS dikerjakannya. Kemudian media pembelajaran online ya, ada 2, ini ada Teams ya, berfungsi sebagai kelas virtual ya, untuk mempertemukan guru dengan siswa selama KP ya. Kemudian tingkat keamanan data dan privasi pengguna sangat baik. Alhamdulillah MS Teams ayah bunda sekalian ya, yang Ananda itu sudah diaktifasi semua oleh Kak Zaki. Jadi
kadang-kadang orang tua kesulitan kalau kita kasih akun dan password dari sistem Teams secara langsung. Karena biasanya dia minta update password gitu, berubah password, dan rubah passwordnya harus unik begitu. Kalau nggak unik dia akan nolak begitu ya. Nah, untuk menghindari kesulitan-kesulitan seperti itu di tahun yang lalu, alhamdulillah nih Kak Zaki membantu untuk mengaktifasinya gitu ya. Jadi langsung bisa aktif digunakan gitu ya. Kemudian menyediakan fitur yang lengkap untuk mendukung pembelajaran online, kualitas videonya juga baik gitu ya. Dapat mengobrol secara pribadi maupun grup dengan saluran khusus. Nah, itu Microsoft Teams ya. Insya Allah banyak manfaatnya dan insya Allah lebih stabil ya. Kemudian LMS ya, LMS Learning Management System ini nanti digunakan untuk menyimpan bahan ajar pendukung KP online. Nanti di situ ada modul, ada video pembelajaran gitu ya. Menyediakan latihan soal dan tryout online. Jadi kalau tryout online nanti kita informasikan kerjakan tryout 1 tentang tembus lab school misalkan begitu ya. Nanti dikerjakan. Nah, menyediakan data perkembangan belajar siswa yang lengkap dan terintegrasi. Nanti bisa dilihat, ayah bunda bisa lihat akses di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian kalau komponen perkembangan ya kontrol, monitoring dan evaluasi, kita mengontrol kehadiran, jadi ayah bunda juga bisa mengontrol secara langsung lewat LMS gitu ya. Nanti juga kemajuan penguasaan materi juga bisa dilihat hasil-hasilnya begitu ya, menggunakan LMS. Sistem perkembangan belajar siswa juga bisa dilihat ya, motivasi dan akhlak siswa ya. Kalau ada kendala-kendala misalkan kita dapat report dari guru gitu ya, respon anak-anak dalam proses pembelajarannya kurang gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan konsultasi, apakah nanti dipanggil kah atau mengadakan forum online yang memang harus bertatap muka langsung walaupun online gitu. Kemudian kesesuaian target sekolah lanjutan gitu ya. Nanti ada psikotesnya gitu ya. Misalkan bocoran sedikit, nah, di sini ada nggak yang mau ke MHT? Ada? Ada nggak ayah bunda yang di sini yang anaknya mau ke SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin? Adakah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, berarti baru tahun ini. Ada Pak. Oh, ada. Tertarik tapi masih mau SMP dulu. Ini bocoran sedikit Bu ya. Jadi MHT sebetulnya nanti saya jelasin di bawah, tapi nanti terlalu lama biar agak dinamika aja nih. Jadi MHT itu seleksinya pertama administrasi rapot, rataan rapot di beberapa pelajaran itu minimal harus 85. Ya, kalau yang kemarin offline dia naik menjadi 88 gitu ya. Nah, tahun ini kalau tahun lalu itu ya atau yang 2020-2021 dia tetap 85 ya kondisinya online. Terus setelah lulus administrasi kemudian tes ya, tes akademik. Setelah tes akademik lulus nanti tes psikotes. Nah, saya pernah ketemu dengan Pak Teguh ya, Pak Teguh namanya Pak Teguh. Beliau adalah ketua TU di MHT. Saya nanya-nanya Pak setelah lulus dari materi nanti lulus psikotes. Boleh tanya Pak, di sini yang diterima IQ-nya berapa ya Pak ya? Nah, beliau menyatakan, ya mudah-mudahan nggak kaget ya, mungkin ayah bunda yang anaknya ikut sertanya IQ-nya juga sesuai ya. Jadi beliau menyampaikan yang sudah kita loloskan itu rataan ya, itu IQ-nya 130 gitu. Ayah bunda tadi yang komen ikut sudah tes IQ belum sebelumnya? Tadi ayah bundanya siapa ya? Iya, nanti dicek ya. Tapi gimana kalau anak saya nggak sampai segitu? Nggak apa-apa. Kita coba saja bismillah, ikhtiar. Karena beberapa siswa kita yang ikut, alhamdulillah 2 tahun terakhir kita tetap ada yang meloloskan dari Rawamangun itu ke SMA Husni Tamrin ya, dari anak lab school ya.
tahun sebelumnya kakaknya, ya, tahun setelahnya adiknya gitu ya. Nah, tahun yang ini qadarullah satu yang masuk lulus tes akademik, tapi dia nggak lulus psikotes karena kita fasilitasnya tidak sampai psikotes begitu ya, karena penilaian pribadi kan ya. Nah, seperti itu. Walaupun kemarin sempat, nanti Kak Zaki mungkin bisa share ya, sempat mau kita programkan kalau nggak salah ya Kak Zaki ya, beberapa psikotes untuk anak tersebut. Tapi qadarullah belum jodoh ya. Tapi info tadi dari sekolah itu 130 ya, Masya Allah. 30. Jadi anaknya dicolek aja udah pinter gitu. Insya Allah ya. Lanjut. Ini penting sekali ya. Makanya yang belum psikotes, kadang-kadang Kak Zaki juga ngejar-ngejar, ayo kapan psikotes gitu. Ayo dong diisi peta rencana sekolah lanjutan, diisi dan seterusnya. Ini penting buat kita semua. Pencatatannya seperti ini, nanti muncul di di akademik online atau di LMS ya, tampilannya kira-kira seperti ini. Nanti Kak Zaki akan sampaikan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Kak Zaki. Saya singkat-singkat aja deh. Nah, ini LPS-nya, laporan perkembangan siswa, semua bisa diakses di LMS ya. Nanti insya Allah kita sering kali ada forum komunikasi orang tua siswa ya, webinar seperti ini gitu ya, PPDB DKI kah gitu ya, kemudian webinar lab school kah, MHT, Taruna Nusantara dan seterusnya gitu. Sering mengadakan seperti ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan yang ikut serta dalam proses kegiatannya juga antusias gitu, agar program sudah kita siapkan ini betul-betul sesuai dan bermanfaat gitu. Tindak lanjutnya seperti ini, kita ada forum FGC, guru dengan juga teman-teman QC, Bikon, ya Kak Zaki, dan juga konsultan keislaman. Ada masalah akademik, psikologis, keislaman, dan secara administrasi. Nah, nanti kita sesuaikan ranahnya ke siapa ini. Kalau misalkan Kak, aku jadwalnya bentrok nih, berarti ke penjadwalan gitu. Kak, matematika aku perkalian belum lancar nih, misalkan begitu ya. Nah, ke akademik nanti kita konsultasikan. Boleh ke gurunya langsung, boleh ke kami dulu atau ke Kak Zaki gitu ya, atau ke saya juga boleh. Nah, harapannya dari ini semua ya, solusi-solusi atau permasalahan yang muncul di akademik, psikologi, motivasi keislaman dan seterusnya, itu ujungnya adalah SKL-nya tercapai, standar kompetensi lulusannya tercapai. Yang tadi 5 di atas ya, 5 untuk yang akademik, 5 yang untuk akhlak terpuji. Nah, perbaikan akademik ya, nanti ada data-data yang perlu kita cross check gitu ya. Baik tryout yang diadakan di bintang pelajar maupun tryout yang dilakukan di sekolah gitu. Nah, karena ini karena di sekolah nggak ada persiapan ujian nasional, berarti kemungkinan tryout-nya lebih kepada persiapan yang PTS atau PAS gitu ya. Kalau nilainya kurang, maka kalau kemudian kita jadwalkan kelas ekstra, ya mohon nanti kesediaannya untuk mengikuti jadwal yang kita buat untuk Ananda gitu ya. Karena memang perlu diperbaiki, apalagi respon misalkan ada remedial. Nah, ya Bunda langsung sebisa mungkin komunikasi dengan Ananda, itu juga bisa menanyakan habis ulangan matematika, udah dapat hasil belum Kak? Gitu. Oh belum mah, besok. Oke, besok kasih tahu Bunda ya, nanti dapat berapa. Kalau misalkan remedial, jadi Bunda langsung konfirm ke bintang belajar gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya juga udah minta ke teman-teman guru pengajar bahwa klausul pertama atau klausul yang sering disampaikan ke siswa adalah kamu ulangan harian kapan? Begitu. Kamu ulangan harian kapan? Atau kalau sudah ulangan harian kamu dapat berapa gitu ya. Karena ini akan penting untuk plotting kesiapan anak-anak untuk mendapatkan nilai yang optimal. Kenapa sih ulangan harian penting? Penting karena buat rapor. Penting buat apa? Nanti buat PPDB. Nanti saya jelasin di bawah ya.
Kemudian persiapan ujian sekolah ya keempat-empatnya untuk kelas 6 dan kelas 9 ini penting ya. Sukses ulangan harian. Kadang-kadang yang menarik itu adalah informasi ulangan hariannya begitu mepet sekali gitu ya. Kadang-kadang anak-anak baru mengetahui ulangan harian di saat hari itu juga ya. Gurunya langsung bilang, anak-anak hari ini kita ulangan harian ya gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak bisa kita persiapkan nih. Mudah-mudahan kalau ada data yang real gitu ya, ayah bunda sekalian boleh mengkonfirmasi ke bintang pelajar. Kak ini Ananda besok lusa ada ini nih, boleh nggak dijadwalin ini? Ya udah. Sebisa mungkin juga menginformasikannya misalkan Ananda dapat informasinya pagi, ayah bunda dapat informasi itu dari Ananda langsung konfirmasi ke kami agar langsung siangnya atau sorenya kita jadwalkan. Kemudian yang berikutnya pemantapan ujian ya, diberikan untuk persiapan PTS, PAS, US begitu ya. Nah, ini biasanya kita lakukan H-1 sebelum ujian ya di sekolah. Jadi ada intensif US juga ya 1 sampai 2 bulan sebelum ujian sekolah berlangsung. Kemudian yang terpenting juga untuk kelas 6 dan kelas 9 ada intensif masuk sekolah favorit. Nah, makanya perlu pendataan tadi peta seklan itu kita dapatkan nih biar kita bisa plotting, oh Ananda ini mau masuk sini. Jadi nanti kita kelompokin ke penanganan seklan sesuai dengan pilihannya. Ini detailnya persiapan menghadapi tes masuk sekolah favorit, waktu pelaksanaan 1 sampai 2 bulan sebelum pelaksanaan tes. Tapi nanti untuk desain tahun ini seperti yang di Rombongan ini kita sudah mengawali dengan pra-intensif ya, pra-intensif. Dan ya, ini dukungan orang tua siswa ya, insya Allah dari sisi perangkat dan lain sebagainya saya yakin sudah dilakukan ya. Paling reminder terkait dengan jadwal belajar ya. Jadi nanti insya Allah di teman-teman guru juga akan mereminder di grupnya. Jadi guru tuh saya wajibkan untuk membuat satu grup untuk seluruh siswa yang diajarnya dan di reminder di mana waktu pembelajarannya itu di hari tersebut. Terus kemudian mengkonfirmasi kesulitan dan kendala Anda ketika belajar, calling via WA atau konsultasi online atau offline ini penting ya, karena kalau nggak ada komunikasi terlepas begitu saja, BP nggak bisa sendiri mengelola Ananda begitu ya. Nah, karena dalam waktu 90 menit kali berapa hari di bintang pelajar untuk merubah sebuah pola yang lama ada gitu ya, ini perlu kerjasama dengan orang tua. Dan yang terpenting ya bunda sekalian adalah menginformasikan kalender akademik nih kalau dapat dari sekolah gitu ya. Nah, di-share ke kami gitu, di-share ke kami. Karena kita bisa petakan kira-kira kegiatan-kegiatan Anda itu di sekolah yang kosong di kapan. Nah, ini kemudian bisa kita maksimalkan nih. Kemudian apa yang harus dilakukan siswa? Ya, sebelum KP siap-siap dulu ya, login nanti di reminder lagi oleh gurunya saat KP diharapkan aktif. Nah, nanti guru akan punya tipe penanganan yang macam-macam ya. Ada yang memang ditelepon kalau pembuatan akunnya adalah akun BP dari BP, maka anak tersebut misalkan menginstal di HP-nya gitu atau di HP bundanya, maka ketika ditelepon oleh guru itu akan langsung tersambung gitu, mengingatkan. Ayah bunda, ini Ananda sudah harus hadir sehari ini belajar gitu ya. Karena sebelumnya sudah di grup sudah diinformasikan link pembelajaran pada hari ini gitu ya. Mereminder terus. Jadi harapannya bisa ikut terus di KP-nya. Nah, untuk keaktifan, nah nanti ada guru yang memang tipenya langsung mengkonfirm ke ayah bunda, kok saya panggil Ananda nih nggak ada ya gitu ya. Sebetulnya lagi di mana gitu. Nah, ayah bunda mohon untuk menginformasikan. Karena ada yang karena kecapean sekolah atau seterusnya begitu ya, online Zoom harian gitu. Tiba-tiba dia ketiduran, ada kayak gitu ya. Nah, dan nanti ada catatan khusus dari gurunya. Kemudian selesai KP bisa berkonsultasi, ya bisa mempelajari materi yang sudah disampaikan atau mendownload video pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, itu silakan kalau anak-anak bikin YouTube pribadi gitu ya, video-video pembelajaran itu dimasukin aja di YouTube-nya. Gitu. Channel nanti dikasih judul pembelajaran tentang ini. Jadi satu waktu nanti bisa dibuka. Nah, penanganan sukses sekolah lanjutan, bunda sekalian. Oke, 10 menit lagi ya biar bisa tanya jawab. Ini penanganan seklan.
seperti ini, ada pendataan peta potensi, IQ dan seterusnya. Ya, insya Allah penanganannya juga nanti akan ada pertemuan khusus ya. Pertemuan khusus ini masih global informasinya. Nah, ini alurnya ada kegiatan KP regulernya. Kita utamakan sinkronisasi dengan materi-materi di sekolah, ya begitu. Karena di semester 1 ini masih diperlukan untuk nilai Sidanira ya. Sidanira itu apa ya, Kak Zaki? Nilai apa namanya? Rapot ya. Itu rapot, saya lupa singkatannya. Nah, itu nanti digunakan untuk rataan rapot gitu. Rataan rapot yang digunakan sebagai PPDB ya, muatan PPDB DKI Jakarta. Nanti ada persiapan UH ya, ulangan harian, kemudian praintensif tembus sekolah lanjutan ya. Nanti sebelumnya akan ada KP praintensifnya. Jadwal-jadwal detailnya insya Allah akan dikirimkan ya Bunda, ya, akan dikirimkan, dan memang perlu ada pertemuan khusus yang membahas tentang tema khusus ini, tentang lab school, tembus lab school sendiri, tembus ini sendiri begitu. Jadi lebih real dan lebih enak bahasnya. Kemudian seperti itu ya, dilanjutkan terus sampai dengan persiapan ujian sekolah dan masuk ke sekolah favorit. Nah, ini perjalanan Seklan Ananda ya, sebagian besar yang kelas 6 di cabang Ahmad Dahlan ke SMP Lab School Kebayoran ya rata-rata ya. Begitupun sama di di cabang BP Rawamangun rata-rata sekitar 75 sampai 80% ya. Itu anak-anak mau ke SMP Lab School Rawamangun. Nah, nanti program lanjutan, sekolah lanjutan di bidang pelajar itu ada ada kira-kira 7 gitu ya. Ada SMP Lab School gitu. Ini kalau disebut Lab School berarti karena satu akar tesnya ya, berarti Lab School Kebayoran, Lab School Rawamangun gitu. Kemudian sama Lab School yang lain, Cirende atau Lab School Cibubur gitu ya. Kalau peringkat gimana Lab School? Peringkat Lab School itu ya bukan membedakan Lab School satu dengan yang lain, tapi yang sudah ya, skor maksimal itu didapati di peringkat pertama Lab School Kebayoran. Gitu ya. Yang kedua adalah Lab School Rawamangun. Jadi bisa saja strateginya misalkan tes awalnya memilih Lab School Rawamangun, lalu kemudian menyampaikan ke pihak Lab School, saya bisa nggak datanya dialihkan ke Lab School tadinya di Kebayoran tapi ke Lab School Rawamangun. Jika memang nilainya mencukupi dan bisa. Karena memang tapi ini biasanya setelah pengumuman lalu kemudian ada kursi kosong, mengkonfirmasi ke kepala sekolah dan bisa karena ini sudah pernah kejadian kita. Tapi sebelumnya track record dari tryout kita. Tryoutnya nggak sampai nilai 80, hanya 70 misalkan. Maka sarannya Lab School Rawamangun. Kalau Lab School Kebayoran dinilai angka sekitar 80 sampai 85 gitu ya. Kayak gitu. Nanti kita detailkan ya di pertemuan berikutnya. Nah, demikian ya. Kemudian ada Man Insan Cendikia. Man Insan Cendikia biasanya ada surat sakti dari kepala sekolah gitu ya. Tapi nanti juga akan ada tesnya juga ya. Surat saktinya apa? Ya keikutsertaan tesnya, yaitu menyatakan bahwa anak ini adalah anak yang berprestasi dan terbaik di sekolah gitu. Kemudian kalau SMA Husni Tamrin tadi saya sekilas sudah sampaikan, luar biasa ini anak-anak yang olimpiade diarahkannya ke sini aja gitu. Olimpiade matematika, olimpiade IPA dan seterusnya ke sini aja. Nah, ini lebih menantang lah buat mereka. Dan sistemnya boarding ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya SMA Taruna Nusantara ya, Taruna Nusantara. Nah sekilas tentang PPDB 5 menit saya sampaikan. Ini biar persiapan ya. Nah, jalur yang kemungkinan bisa kita akses ya, prestasi, zonasi, dan kemungkinan perpindahan orang tua dan anak. Nah, untuk prestasi ini di awal sekali ya, kemarin seleksinya berdasarkan bobot indeks prestasi akademik di pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, kenapa disampaikan sekarang? Karena biar mempersiapkan ya Bunda ya, karena nanti ada beberapa tips yang bisa saya kasih buat mempersiapkan dari saat ini begitu ya.
Nah, saya menanyakan ke teman saya yang di Sudin ya, Pak, kira-kira desain PPDB 2021 apakah akan berubah lagi di PPDB 2022 gitu. Nah, beliau menyampaikan, ini baru dari beliau ya, beliau menyampaikan sepertinya PPDB 2021 ini mewakili mewakili kebutuhan penyelenggara PPDB ya, pemerintah ya, maupun orang tua gitu sebagai penikmat pendidikan gitu ya. Walaupun di beberapa orang tua siswa ada yang nggak fair juga ya, terutama di jalur zonasi, karena hanya memikirkan usia yang lebih tua saja gitu. Nah, ini penting. Nah, jadi prestasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Nah, untuk jalur prestasi ya Bunda sekalian, nah ini ada 5 variabel yang dinilai. Yang pertama ada nilai rapot. Makanya penting sekali walaupun misalkan sekarang kelas 6, kelas 9 ya mulai semester 1, maka kita optimalkan semester 1-nya ini nilainya maksimal gitu ya. Nilainya maksimal. Ulangan harian tidak disepelekan lagi, nggak pilih-pilih bab lagi gitu ya. Nah, ini penting. Kemudian persentil nilai rapot, ya prestasi akademik, prestasi non akademik, persentil non akademik. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya gini ya Bunda. Misalkan sekolah kita itu akreditasinya A. Anggap saja sekolah prestasi ya, nama sekolahnya sekolah prestasi. Nah, jumlah siswanya ada 100 orang. Jumlah siswanya ada 100 orang. Nah, siswa kelas 6 di sekolah tersebut misalkan saja itu nilai rata rapotnya, ya nilai rata rapotnya dari mata pelajaran yang ditentukan, ya nanti ada mata pelajaran yang ditentukan, itu di ranking rata-ratanya, ya dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Di rata-rata udah dapat hasil rata-ratanya, kemudian di ranking lah 100 orang siswa itu. Di ranking lah 100 orang siswa itu. Kemudian kalau dia akreditasinya A, ya, maka diambil 30% top ya, 30% terbaik ya siswa untuk diambil persentilnya. Persentil itu pembagian nilai persennya ya, pembagian nilai porsinya. Kalau dia 30% teratas, maka dia dapat nilai 100 Bunda, 100. Gitu. Di bawah itu dapatnya nilai 60. Gitu ya. Jadi mulai sekarang pertimbangan-pertimbangan nih, hitungin. Wah, nah kamu kayaknya semester 1 nih, yuk bisa ya rata-rata semuanya 90 misalkan gitu ya. Biar ngangkat semuanya nih, misalkan gitu ya. Nah, itu persentil nilai rapot. Nanti bobotnya nilai rapot, karena di sini prestasi akademik, nilai rapot bobotnya 30%. Ya, persentil nilai rapot bobotnya 30%. Jadi kalau dapat nilainya 100, maka kali 30% nanti, yaitu 30 kan gitu ya. Nanti prestasi akademik apa? Ikut lomba-lomba akademik gitu. Lomba-lomba akademik, olimpiade apalah begitu misalkan ya. Memungkinkan masih bisa kita ikut, nah ikut. Karena posnya di sini besar, yaitu 30% juga. Sisanya prestasi non-akademik dan persentil non-akademik ini 5%. Prestasi non-akademik apa nih? Prestasi non-akademik ini adalah kegiatan organisasi. Ya, seperti ekskul gitu ya. Kemudian OSIS. Ya. Masalahnya udah kelas ujung ya. Kalau tadi di pertemuan sesi 1 saya sampaikan, Ayah Bunda, kalau masih ada pemilihan OSIS, Ananda ikut gitu. Siapa tahu jadi ketua OSIS atau pengurus OSIS biar dapat bobot prestasi non akademik gitu Ayah Bunda. Nah, prestasi persentil non akademik nanti diurutkan lagi. Prinsipnya kayak nilai rapot tadi. Kemudian 30% terbaik dapat 100, di bawahnya dapat 60. Nah, ini kesamaan variabel dengan prestasi non akademiknya, tapi bobotnya berbeda. Kalau prestasi non akademik, bobot yang besarnya di prestasi non akademik gitu. Kalau nggak salah 40%-an di sini. Nanti terpisah di rapot kecil gitu ya. Yang non akademik gimana? Ya non akademik harus karena kan di misal olahraga gitu ya Bunda, pramuka dan lain-lain itu harus yang menginduk pada cabang olahraga yang ada induknya di pusat. Kalau nggak ada nggak diakui. Gitu ya. Jadi mohon ada tadi Ayah Bunda di yang sesi pertama sudah mulai mengikutkan anaknya di pencak silat gitu. Karena kakaknya, pengalaman kakaknya tahun ini gitu ya. Nilainya pas-pasan, tapi alhamdulillah kakaknya juga dapat SMP negeri. Nah, begitu Ayah Bunda, ini gambaran ya.
Nah, untuk zonasi ya Bunda sekalian, zonasi itu ada 3 prioritas 1, 2, dan 3 gitu ya. Prioritas pertama itu lebih diutamakan. Mau usianya berapapun dia pasti masuk. Prioritas 1. Karena RT-nya sama dengan RT sekolah itu gitu. Prioritas 2 adalah yang bersinggungan atau bertetanggaan dengan RT di sekolah tersebut. Prioritas 2 tuh. Prioritas 3, nah ini irisannya jauh nih. Nah, kebanyakan orang tua itu di prioritas 3. Karena jarang sekali sekolah-sekolah tertentu itu yang memang dia domisilinya dekat dengan domisili penduduk gitu ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Jadi setelah sama, misalkan kita sama-sama prioritas 3 nih. Yang diseleksi apa? Yang diseleksi adalah usianya. Yang paling tua dia yang masuk. Gitu ya. Rata-rata siswa yang belajar di BP usianya muda-muda ya Kak Zaki. Nah, ini contoh-contohnya saja. Nah, tipsnya apa tipsnya? Yang pertama, ini bisa dilakukan, bisa juga enggak. Karena mungkin boleh jadi informasi ini. Kalau di Rawamangun saya sudah mengadakan webinar duluan ya untuk kelas 5 ya dan kelas 5 dan kelas 8. Itu persiapan masuk kelas 6. Nah, salah satu informasinya adalah informasi PPDB. Saya bilang kalau memang mau masuk ke jalur wilayah zonanya sekolah tersebut, maka pindahlah kakaknya. Gitu. Tapi pindah kakak sekarang juga kalau nggak satu RT susah ya. Pindah domisili kakak ya dekat sekolah atau bagus lagi satu RT dengan sekolah ya. Kemarin ada orang tua siswa yang mungkin agak galau juga karena kondisi seperti ini ya. Nanti saya mau bikin mau bikin rumah di dalam sekolah gitu. Di dalam sekolah. Nah, ini lakukan sebelum 1 Juli ya. Ini karena kita pertemuan 3 Juli mungkin sudah terlambat ya kalau mau lakukan yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan ini sukses ulangan harian, PTS dan PAS ya. Sehingga nilai rapot Ananda tinggi yang berefek pada prestasi minimal masuk 30% terbaik di sekolah. Gitu. Agar mendapatkan apa? Persentil 100. Terus yang ketiga mengikuti ekskul dan menjadi leader ya. Terutama yang SMP. Kalau SD enggak ya. SD kebanyakan enggak. Kemarin banyak dokumen-dokumen yang aneh tuh. Masa SD ada ketua gitu ya, saya lupa tuh. Ketua ekskulnya anak SD, padahal kan biasanya kalau SD dipegang oleh pembina langsung. Yang keempat, mengikuti lomba akademik yang diadakan oleh Kemendikbud atau Dinas Pendidikan dan mengikuti lomba non-akademik yang memiliki induk cabang organisasi di tingkat pusat atau nasional. Harapannya bisa sebagai juara ya, juara 1, 2, dan 3. Yang kelima, memanfaatkan jalur perpindahan orang tua atau mutasi pekerjaan. Yang keenam, sisa kuota memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk jalur terakhir. Nah, demikian informasinya ya. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bintang pelajar. Ada med klinik, ada uji coba UCPTS ya, uji coba PTS, persiapan atau ibaratnya tryout PTS lah, persiapan PTS. Ada tryout juga secara berkala. Kemudian yang lainnya juga ada bimbingan konseling, guru pembimbing, learning management system gitu ya. Bisa diakses. Ini seperti ini mungkin nanti Kak Zaki yang akan menyampaikan lebih lanjut ya. Peran aktif orang tua sangat diharapkan ya, menginformasikan nilai-nilai di sekolah. Jadi nanti kalau masuk LMS ya, LMS itu nanti ada permintaan sudah menginput nilai rapot kah gitu. Kalau belum silakan ayah bunda mohon bersedia untuk menginput gitu ya. Karena biasanya kalau kita minta ke anak-anak malu-malu gitu ya, malu-malu. Ini ayah bundanya mohon bantuannya. Terus kemudian melengkapi dan menyerahkan peta jalan sekolah lanjutan putra-putrinya. Nanti Kak Zaki akan ngopi link ke Microsoft Teams-nya di chat atau nanti kita reminder di grup ya setelah acara. Kemudian mengisi forum evaluasi nanti per semester ya. Kemudian yang keempat berkoordinasi dengan staf atau guru bidang studi untuk mengecek kemajuan belajar putra-putrinya. Yang kelima, menyelesaikan pembayaran les paling lambat setiap tanggal 5 ya, mudah-mudahan dimudahkan. Lalu motivasi mendoakan kebaikan dunia dan akhirat bagi. Nah, channel komunikasinya silakan ini nanti kalau ayah bunda ada yang ingin menghubungi ya, ini nomor telepon saya ada di sini. Nanti saya share slide-nya begitu ya. Saya di 0813 8461 9131 ya. Karena di sini ada 2 cabang ya, Ahmad Dahlan dan Rawamangun, saya terangkan keduanya. Mungkin itu Kak Zaki yang bisa saya sampaikan. Kita buka
obrolan menarik aja ya, biar Siap. lebih memperdalam. Terima kasih Kak Zaki. Terima kasih Pak Najib atas informasi dan pemaparan materinya. Untuk share screen-nya bisa ditutup dulu Pak. Iya, terima kasih Pak Najib. Baik. Iya. Oke. Silakan untuk Ayah Bunda, saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan bisa mengancungkan tangan melalui raise hand atau angkat menu di itu ya, angkat tangan ya. Ya, di sini ada orang tua Aida Asra Budiman. Silakan. Sebut cabang mana ya Bunda ya? Ya. Silakan Bunda Aida Asra. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam Pak. Ya mau tanya Pak, tadi kan anak saya kelas 6 SD nih mau SMP. Nah tadi katanya kalau buat prestasi itu ikut lomba, boleh nggak dibantu tahu lomba apa aja sih yang bisa diikuti buat anak-anak SD kelas 6 gitu supaya dia nanti bisa masuk prestasi itu kan tadi zonasi susah tuh kalau satu RT kan. Betul. Kalau misalnya dikasih tahu infonya kita mau coba ikut. Oke. Siap. Silakan Pak Najib bisa langsung dijawab Pak Najib. Ada lagi Pak? Tadi Bapak cerita soal tes IQ. Kalau ada tes IQ nggak dari BP ya kira-kira ya? Ada Pak, ada Pak. Itu opsional atau emang sudah termasuk dari BP ya? Udah fasilitas Pak nanti. Oh udah gitu. Termasuk Pak. Jadi kita harapkan semua bisa ikut gitu Pak. Oke. Cukup Pak ya. Oke, yang pertama untuk lomba ya. Saya juga belum memperdalam ini Pak ya, lomba. Pertama dari sisi keikutsertaan, bolehkah kelas 6 itu ikut? Bolehkah kelas 6 itu ikut? Kalaupun ada mungkin nanti orang tua ada yang bisa nge-share juga boleh informasinya ya. Tapi yang terpenting memang karena melihat kondisi yang seperti tahun ini, akhirnya saya juga mengambil beberapa planning ke depan. Salah satunya adalah mendata ya beberapa kegiatan yang memang menjadi ACC Kemendikbud Pak, menjadi skor untuk prestasi akademik gitu ya, yang menjadi jadwal rutin lomba yang di ACC oleh Kemendikbud dari prestasi akademik ya, dan non akademik yang kemudian menjadi menjadi acuan juga dari beberapa cabang olahraga, bukan olahraga aja ya, yang peminatannya itu ada juga dari pusatnya begitu ya. Jadi nanti ini sedang kita cari informasinya Pak, karena memang kita ngambil dari pengalaman yang tahun ini nih, ternyata itu dihitung gitu ya, dihitung secara khusus begitu. Insya Allah nanti kita lengkapi dan mudah-mudahan di pertemuan webinar berikutnya ini bisa kita sosialisasikan nih, Insya Allah. Itu sudah termasuk rencana program saya pribadi Pak ya. Insya Allah ke depan menindaklanjuti PPDB DKI tahun ini. Demikian Pak. Ya, kalau lomba itu lombanya berarti yang antar sekolah atau yang termasuk yang lomba di sekolahan juga ya, yang internal ya? Oh, tingkatnya Pak, tingkat yang bobotnya itu tingkat wilayah Pak, DKI, provinsi gitu ya, atau peringkat bobotnya lebih tinggi nasional gitu, atau bobotnya lebih tinggi lagi internasional begitu. Dan juaranya ya 1, 2, 3 sebetulnya. Juara 1, 2, 3 itu lebih prospek untuk menang ya. Dan lagi perseorangan ya, kejuaraan perseorangan itu lebih besar dibandingkan yang kelompok. Begitu Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Lanjut Kak Zaki.
siapa tuh Bu Rizka? Ya. Dengan orang tua Rizka Bumi. Bu Ya, Rizka, baik, terima silakan. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya, saya yang mau saya tanyakan, ini yang masalah zonasi, terus prestasi, terus pindahan itu, pindahan orang tua yang mutasi gitu ya, itu untuk sekolah negeri atau sekolah, karena kan kami kan memang mau masuk ke lab school ya. Nah, itu apakah juga ada aturan yang sama untuk seperti ke sekolah negeri? Karena yang saya tahu kalau yang tadi yang zonasi, terus pindahan sama prestasi, terus ada yang berkebutuhan khusus itu kan sekolah negeri. Nah, apakah sama untuk ke lab school juga ada jalur seperti itu? Terus yang kedua, kalau misalkan ya ini spesifik untuk mau masuk ke lab school, tadi yang masalah lomba itu bagaimana cara menyertakannya ya? Jadi maksudnya menyatakan bahwa ini udah ikut lomba, udah ikut kegiatan misalkan kayak dokter cilik, lomba misalkan taekwondo gitu. Itu bagaimana format untuk menyertakan informasi tersebut gitu? Kayaknya itu dulu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya baik sekali nih. Memang nanti detailnya di pertemuan lab school ya, tapi nggak apa-apa di sini sampaikan. Untuk yang pertama, memang tadi yang jalur-jalur tadi khusus yang negeri Pak. Khusus yang mau masuk ke SMP negeri atau SMA negeri begitu ya. Nah, jadi untuk di lab school nggak ada jalur zonasi, jalur ini nggak ada. Kalau di lab school itu jalurnya dua Pak. Ya, jalurnya dua. Yang pertama PPSBB yang jalur prestasi ya, siswa jalur prestasi siswa. Yang kedua adalah jalur tes gitu. Nah, jalur prestasi siswa itu kuotanya 30% di lab school ya. Jadi nanti kita ada pertemuan khusus ya. Bagaimana sih siswa-siswa yang berpotensi untuk mengikuti jalur tanpa tes ini yang kuotanya 30% ini gitu ya. Nah, ini bisa kita maksimalkan. Karena setelah seleksi berkas ya untuk yang jalur prestasi yang lab school, setelah seleksi berkas selesai, kalau nggak salah tahun lalu tuh tanggal 10 Desember ya, 10 Desember diumumkan, wah anak kita lolos nih, maka masuk ke seleksi berikutnya Pak, yaitu seleksi wawancara. Itu tanggal 16 Januari kalau tahun kemarin ya, tahun 2020-2021. Kalau karena saya belum dapat record yang di Ahmad Dahlan ya, saya ngambil yang di Rawamangun saja. Siswa kita yang seleksi administrasi lolos itu 12 orang ya Kak Zaki ya? Ya. 12 orang. Alhamdulillah kita kasih fasilitasi. Sebenarnya 11 Pak Najib. 11 ya? Iya, satu lagi cabang HI. Oh, satu lagi cabang Tapi HI. nitip ke sini. Oh, nitip ke sini ya? Oh iya betul. Karena kita ada program baru tahun kemarin kita bikin pelatihan wawancara Pak. Ya, pelatihan wawancara. Jadi anak-anak kita latih wawancara, bagaimana cara menjawab, gesturnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah semuanya lolos ya. Jadi dari 12 orang kita ikut pelatihan, 12-nya lolos. Karena sebelumnya kita uji coba nih sama Kak Zaki langsung diinterview gitu. Jadi Kak Zaki sebagai interviewernya langsung nanyain anak-anak jawab gitu ya. Jadi detailnya nanti di ini kali Pak ya, di pertemuannya kali Pak ya. Insyaallah nanti ya, nanti kalau soalnya kalau dijelasin sini, wah nanti jadi live school nih Pak. Mohon maaf ya Pak Najib ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk kegiatan sebenarnya gini ya Bunda ya, ini kayaknya kebanyakan adalah peserta yang berencana untuk lab school ya. Insya Allah nanti ada pertemuan sendiri, ya ada webinarnya sendiri ya. Mohon maaf saya potong karena kan di sini kita khawatirnya waktunya nggak terkejar ya untuk kesiapan para Bunda dan juga Ananda kegiatan MOS-nya ya. Jadi untuk kegiatan pertemuan terkait tentang ini ya, Seklan insya Allah nanti akan ada ya. Mungkin diagendakan di bulan depan atau bulan ini Pak Najib? Karena kita pengen running di bulan Agustus, mudah-mudahan akhir Juli mau kita adakan lah insya Allah. Baik, jadi nanti ada akhir Juli untuk pertemuan lab school ya paling diutamakan ya, karena kan kelas 6 dan 9 catatannya saya di sini adalah calon peserta yang ingin masuk ke SMP dan SMA lab school, terutama yang Ahmad Dahlan ini adalah yang ingin berencana ke SMA lab school Kebayoran ya. Nah, lab school Kebayoran kan merupakan peraih nomor 13 terbaik nasional ya. Jadi persiapannya pasti akan banyak sekali, nanti kita coba bahas di pertemuan selanjutnya ya.
Mungkin kita lanjut aja Pak Najib. Jadi fokusnya mungkin untuk pertanyaan lebih ke MOS-nya ya, Ayah Bunda ya. Mohon maaf ya. Nyerempet dikit nggak apa-apa lah. Iya. Baik, kita lanjut dengan orang tuanya dari Sofi tadi. Sofi. Silakan orang tua Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Sebetulnya pertanyaannya saya simple, Kak, Pak. Jadi Sofi itu kan ikut bimbel BP dari kelas 5. Jadi ada sedikit pengalaman di BP. Karena dari kelas 5 sudah join BP. Ya. Waktu kelas 5 kami mengalami tryout itu hanya bisa dikerjakan menggunakan Android. Dan sedangkan kebetulan kami tidak mempunyai gadget Android. Nah, saya mau tanya kalau kelas ini bagaimana ya? Kalau bisa link soalnya atau pelaksanaan tryout-nya atau latihan soal tersebut bisa digunakan untuk semua gadget. Karena Sofi waktu itu pernah 2 kali tidak bisa ikut karena kami tidak punya Android. Kebetulan kami menggunakan Apple, Kak. Gitu. Mohon feedback-nya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mungkin Pak Najib terkait tentang medianya. Baik, terima kasih Bunda Sofi ya. Ya insya Allah ini masukan buat kami ya, masukan buat kami. Ke depan untuk yang selain Android bisa diakomodir gitu ya. Ayah Bunda mungkin kalau ada kendala-kendala seperti tadi ya nggak apa-apa, mohon berkenan aja langsung menginformasikan. Mungkin ada beberapa solusi ketika Android itu tidak bisa diakses begitu ya. Insya Allah nanti coba kita ini. Terima kasih Bunda Sofi ya atas masukannya. Mungkin yang lain silakan Kak Zaki. Baik, dengan orang tuanya Aska Nararia pribadi. Orang tuanya Aska ini, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Najib dan Kak Zaki. Mengenai pelaksanaan MOS nanti kan salah satunya ada psikotes ya. Nah, psikotes ini akan dilaksanakan secara online juga ya, berarti karena masih PPKM darurat. Ini mekanismenya akan seperti apa? Boleh mungkin saya dijelaskan dulu untuk ada bayangan ya, seperti apa mekanisme psikotes secara online. Terima kasih. Baik. Ini Kak Zaki yang jawab ini mah. Saya nggak bisa aja. Baik, terkait tentang psikotes ya Bunda ya, insya Allah untuk kelas 6 dan juga kelas 9. Nah, kalau jadwal kelas 6 itu saya akan plotnya dimulai tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli. Adapun untuk jadwalnya nanti saya blast secara grup ya. Jadi kan nanti ada grup di kelas 6 atau kelas 9. Saya ulang ya, untuk kelas 6 adalah mulai sejak tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli. Jadi jadwalnya terlampir ya. Nah, sebelumnya untuk mekanismenya sendiri, nanti saya hanya bisa ngupload maksimal adalah 10 siswa ya. 10 siswa, kemudian nanti menggunakan Microsoft Teams ya. Dan menyalakan kamera, jadi tampilan kameranya menghadap ke siswa. Kemudian nanti sebelumnya saya akan memberikan sebuah lembar tersebut nanti minta tolong di print ya, di print oleh ayah bunda di rumah. Kemudian alat itu nanti kita gunakan untuk menjawab soal-soal secara daring yang nanti pas kegiatan tes berlangsung. Untuk durasinya sendiri, kalau untuk anak kelas 6 adalah berkisar sekitar 60 menit sampai dengan 75 menit, tergantung dari kondisi di online-nya ya. Kemudian mohon izin juga untuk adik-adik kelas 6 untuk ditemani sama ayah atau orang tuanya ya, ayah atau bundanya, atau siapa yang menjadi walinya.
untuk bisa membantu dalam artian di sini adalah melihat saja ya, tapi tidak membantu untuk mengisikan jawabannya ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai daringnya, nanti ayah bunda mengirimkan kembali dalam bentuk format gambar saja, yaitu di capture atau di foto atau di scan, kemudian dikirimkan ke saya. Atau kalau misalnya mau kirim pos juga boleh, tapi saya lebih suka sih dikirim aja, di capture, kemudian kirimkan ke saya. Yang penting gambar posisinya jelas ya, karena kan nanti saya modelnya kan di-scan di sini. Lalu untuk hasilnya biasanya dalam masa pekerjaan itu kan masa pengkoreksiannya bisa sampai dengan 10 hari. Nah, jika sudah selesai, mohon izin nanti saya akan kirimkan dalam bentuk PDF. PDF yang nanti ditandatangani oleh saya dan juga Pak Najib. Nah, di situ nanti informasinya perihal yang pertama adalah kemampuan IQ general ya, yang menggunakan skala CVIT, Culture Value Intelligence Test, dan juga tipe belajar Ananda. Nah, nanti lebih detailnya pas sudah dapat ya, nanti bisa berkonsultasi selanjutnya. Kemudian untuk yang kelas 9, nah untuk yang kelas 9, itu nanti psikotesnya berdurasi cukup panjang ya, karena menggunakan intelijensi struktur tes. Intelijensi struktur tes itu berbeda dengan skala CVIT. Kalau CVIT itu skalanya sains dan MTK ya, sains dan MTK. Sedangkan kalau untuk siswa IST yang nanti menggunakan IST, dia nanti ada skala per struktur kemampuan kognitifnya. Nanti lebih detailnya kita akan berkonsultasi ya setelah sudah dapat hasilnya. Durasinya berarti sampai dengan 2,5 jam. Jadi cukup panjang ya. Jadi diusahakan untuk adik-adik yang kelas 9 yang ada di grup ini, pas nanti dapat jadwal psikotes, kemudian nanti dibikin satu link ini adalah 10 siswa, berarti nanti ayah bunda minta tolong juga sama siswa kelas 9-nya untuk menyalakan kamera, seperti itu. Kemudian hasilnya kalau untuk IST agak lama ya, karena kan harus ada konsultasi oleh psikolog terlebih dahulu. Karena kolektif biasanya agak lama, jadi berkisar 1 bulan ya, 1 bulan masa kerja ya. Tapi insya Allah kita coba untuk AD dan juga Rawamangun, Ahmad Dahlan dan juga Rawamangun bisa lebih cepat ya. Semakin kita runningnya cepat, semakin cepat juga hasil yang disetujui oleh psikolognya. Adapun setelah itu ayah bunda nanti dapat bentuknya sama, nanti saya kirimkan bentuknya PDF. Untuk lembarnya juga sama ya, nanti saya kirimkan lembar jawabannya. Kemudian untuk pengisiannya nanti ketika masa daring atau masa psikotes itu berjalan. Mungkin begitu kali ya Pak Najib dan juga orang tua yang akan masukkan psikotes ya. Kak Zaki boleh tanya lanjutan ya mengenai jadwal tadi kan diplot untuk 10 siswa. Ini kan 6 sampai 10 Juli rencananya ya. 10 siswa itu artinya dalam durasi yang 75 menit tadi ya kalau untuk kelas 6. Berarti satu hari nanti akan dibuat beberapa batch sesuai dengan misalnya satu hari ada batch 1, batch 2, batch 3 gitu ya. Nanti anak saya join di batch berapa, di jam berapa. Itulah waktunya dia gitu ya Kak. Mengenai lembaran yang di print tadi, ini kira-kira dikirimkannya bukan di hari pelaksanaan tes kan ya? Enggak, nanti saya juga kirimkannya secara japri. Jadi berbarengan sama linknya, iya. Berapa hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya Kak? Karena kan kebetulan di rumah kami nggak punya printer ya, berarti kan harus ngeprint keluar seperti itu untuk persiapannya. Kalau boleh jangan mendadak gitu. Siap. Nanti saya mohon izin juga sama Pak Najib mekanisme baiknya gimana. Karena kan awalnya di settingnya offline ya. Di settingnya offline. Nah di sini nanti kebijakannya biar lebihnya gimana. Gitu kali ya Bunda ya. Lembar yang harus disiapkan ya Kak? Iya lembar yang disiapkan. Lembarannya itu ada berapa banyak? Selembar aja Bu. Oh 1 lembar itu cukup gitu ya? Betul.
Oh, oke, baik kalau gitu. Siap, ditunggu informasi lebih lanjut berarti by Japri ya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih banyak Kak Zaki nih, 4 orang lah ya. Iya, kita lanjut kali Pak ya. Iya, Ada orang tuanya Dian Vita, silakan. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang tuanya Adriana sebenarnya. Itu nama saya Dian Vita. Oh, maaf. Iya, enggak. Saya mau tanya sebenarnya agak nggak relate sama MOS-nya, cuma mau mengisi yang seklan ini nantinya kan, yang diminta sebelum nanti ada sesi-sesi khususnya. Saya tuh mikir mulai untuk jangka panjangnya juga soalnya. Pengennya kan nanti SMA ke SMA negeri ya, karena kan SMA negeri sekarang juga cukup bagus, belum lagi yang MHT. Nah, untuk SMP asal itu nanti apakah dipertimbangkan atau hanya dari kakak saja ya kalau misalnya ke SMP negeri? Karena saya masih belum mempelajari yang PPDB-nya SMA ya untuk saat ini. Mungkin bisa dijelaskan supaya dari sekarang kami pun juga udah tahu sekolah mana yang sebaiknya dituju untuk SMP-nya ini. Gitu. Kayak mikir mau masuk ke SMP yang di Lab School Cirende gitu kan, kebetulan nggak terlalu jauh dari tempat tinggal, tapi kan jatuhnya Tangsel, nanti takutnya ngaruh pada saat mau daftar SMA. Begitu aja, itu aja sih dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Langsung jawab ya Kak Zaki. Silakan Pak, lanjut Pak. Iya, untuk yang tadi sekolah lanjutan, kalau tahun ini ya Bunda sekalian yang 2020-2021 itu siswa yang kakaknya itu berasal dari luar DKI itu nggak bisa sekolah di DKI. Walaupun secara domisili dia di DKI. Ya jelas ya Bunda ya, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, siswa yang sekolahnya di luar DKI, ya, di luar DKI misalnya di Tangsel gitu ya Bu ya. Kemudian tapi dia kakaknya di DKI, ya, itu bisa mendaftar di DKI. Tapi dia biasanya melalui prapendaftaran dulu, gitu. Proses prapendaftaran dulu, karena data nilai-nilai itu berada di luar sistem DKI. Makanya nanti ayah bunda sekalian yang anaknya misalkan sekolahnya di misalnya Lab School Cirende gitu dapat Tangsel, kemudian mau ke DKI SMA-nya itu melakukan upload dokumen dulu gitu di prapendaftaran. Kalau mau ikut PPDB DKI dan mendapatkan SMA negeri di DKI. Gitu Bu kira-kira. Jadi insya Allah bisa ikut. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak berubah lagi ya. Mumet nih berubah terus. Lanjut Bunda Lingga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menindaklanjuti kebetulan pertanyaan yang Ibu yang tadi ya. Untuk kebetulan kakaknya kelas 8 di Cibubur. Kalau misalnya seandainya untuk upload dan segala macamnya itu nanti dibantu oleh pihak BP, apakah dari sekolah ya? Biasanya seperti itu. Itu pribadi Bu. Itu pribadi. Oh, pribadi. Pribadi. Jadi kita sendiri orang tua yang. Betul, karena ada misalkan mengupload akreditasi sekolah, mengupload data-data raport itu ya Sidanira dari sekolah setempat itu kan dimiliki dokumennya oleh orang tua ya. Jadi diupload sendiri nanti bisa keikutsertaan. Ini agak rawan karena PPDB yang sekarang ini ya, untuk yang mereka sekolahnya di luar DKI Bu. Itu kemarin agak terlambat ininya ACC dari dinas pendidikannya gitu. Jadi agak-agak kesian nunggu lama juga itu sampai keluar ACC-nya. Kak Zaki gitu ya Kak Zaki pengalaman kemarin ya? Kak Zaki kemarin ada info. Gimana Pak? Yang prapendaftaran di ACC dari Sudinnya agak lama ya kemarin ya? Iya, betul. Nah itu dia. Jadi baiknya ketika sudah ada rentang prapendaftaran, nah di awal-awal periodenya misalkan dari 4 sampai tanggal berapa gitu ya kemarin, nah, itu kita langsung masukin dari awal. Tuh.
Nah, biasanya kita reminder Bu, kita setelah ada itu ada kebijakan PPDB, kita ada webinar lagi, Jadi orang tua alhamdulillah kita bahkan sampai sekarang nih grup webinar PPDB masih rame Bu, masih rame karena masih ada tahap akhir. Masih tahap akhir. Kita kasih strategi-strateginya situ. Jadi sampai tuntas anak-anak dapat sekolah dampingi. Demikian. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua boleh ya, Pak? Silakan Bu. Monggo. Ya, apakah untuk lomba-lomba yang untuk masuk ke jalur prestasi itu dimulai dari kelas berapa? Apakah mulai dari kelas 4, 5, dan 6 yang prestasi dan non prestasi ya? Pertanyaan saya itu, apakah lomba-lombanya yang dimasukkan itu berdasarkan mulai dari kelas 4, 5, 6 atau dari kelas misalnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Sama. Saran saya Ibu, ajukan aja. Ajukan saja. Jadi kalau kelas 4 pernah ikut lomba tingkat nasional, ajukan gitu. Ajukan aja dokumennya. Jadi nanti biar nanti kan diinput sebetulnya oleh pihak sekolah ya, operator sekolah, biar nanti masuk dalam pembobotan gitu. Nah, nanti sistemnya nanti sistem DKI nanti yang akan menilai begitu. Begitu Bu. Jadi ya. untuk lombanya itu dari mulai kelas 4 aja ya Pak? Iya, boleh dari kelas 4 Bu. Saran saya yang langsung lebih berbobot Bu ya. Dia juara 1 tingkat nasional gitu ya. Dia ya, kebetulan kan waktu itu anak saya ikutnya yang non akademik tapi pada saat masih offline. Dan itu maksudnya kayak semacam silat lah atau basket lah, atau itu kebetulan kan masih pada saat dia masih kelas 3 ya, awal-awal kelas 4. Itu kan masih offline. Nah, sehingga pada saat pertengahan kelas 4 itu kan udah tidak ada offline, jadi lombanya sudah mulai online pun udah nggak ada gitu loh, Pak. Jadi apakah bisa dimasukkan? Online, Bu ya? Ya, itu dia. Iya. Kalau saya sih ajukan saja. Nanti biasanya operator itu, setahu saya punya kan SK dari Kadistik Bu ya, Kepala Dinas Pendidikan setempat itu. Daftar yang di ACC bisa masuk di input dalam sistem gitu. Nah, saya nyari itu nggak dapet tuh Bu, belum dapet ya. Nyari list itu. Mudah-mudahan kalau dapet, kita share nanti insya Allah. Itu Bu ya. Dan kalau untuk lomba-lomba yang akademik misalnya, dia baru ikut misalnya karena kan untuk masa sekarang kita mensiasati lomba apa saja diikutin. Untuk hasil mengikutilah pelan-pelan gitu kan. Nah, untuk partisan-partisannya itu kan kebetulan dari sekolah misalnya diikuti, tapi dia belum mendapatkan hasil yang 1, 2 misalnya gitu kan. Tapi misalnya baru sebagai ke-4, ke-5 itu boleh dimasukkan juga Pak? Kemungkinan diterimanya kecil sebetulnya Bu. Jadi hanya 1 sampai dengan 3 saja ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Najib. Assalamualaikum. Salam. Kayaknya yang ribet sih kalau negeri sih, tapi kalau swasta sih ya tesnya gitu. Oke, Kak Zaki. Baik, mohon maaf ayah bunda sekalian, di sini kita sudah jam 12:03 dan kebetulan juga sudah azan zuhur ya. Dan waktu yang kita dikasih amanahkannya hanya sampai dengan jam 12 nih ayah bunda ya. Mungkin sementara ini kita tutup dulu. Apabila nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin bisa mengisikan di kolom chat di sini atau bisa langsung ke nomor admin-admin yang di grup ya. Itu juga ada saya juga di situ. Ada juga Pak Najib di dalam sana juga ya, di dalam grup tersebut. Nanti bisa berkomunikasi langsung nih. Kemudian diingatkan kembali untuk kegiatan MOS insya Allah berjalan sampai dengan tanggal 17 ya. Tapi kalau untuk pembelajaran insya Allah dimulai sejak tanggal 12 Juli sampai dengan semester 1 selesai ya. Begitu seterusnya. Tapi untuk kegiatan MOS untuk umumnya sampai dengan tanggal 10 ya. Insya Allah sampai dengan tanggal 10. Yaitu
untuk pembagiannya untuk adik-adik kelas 6 dan kelas 9 nanti ada kegiatan yang pertama adalah tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu merupakan tes kemampuan di mana kita akan mengukur kemampuan secara seklannya, sekolah lanjutannya misalnya mau ngambil ke lab school berarti nanti ada pembelajaran atau pengisian soal di lembar LMS nanti ya. Mungkin saya contohkan ya di sini. Mohon izin ya Pak ya. Iya. Ini saya sedang pakai akun siswa ya. Saya coba pakai Daril ya. Ini MS Team ini ya, LMS-nya. Nanti masuk ke lms.bintangpelajar.com. Kemudian masuk ke username-nya. Kemudian masuk ke password-nya. Nah, untuk password-nya tinggal disalin ya. Kemudian nanti akan masuk ke seperti ini. Nanti ada menu ujiannya. Nah, untuk ujian online nanti ada menunya di bagian ini. Semuanya nanti akan ada. Nah, sebelumnya secara arahan nanti kita akan ada briefing ya dengan adik-adik kelas 6 dan juga kelas 9 yaitu 5 Juli, berarti hari Senin jam 10.30. Jadi kita nanti akan briefing dulu bagaimana teman-teman untuk aktivasi LMS, Learning Management System. Jadi diharapkan seluruh adik-adik kelas 6 dan kelas 9 bisa gabung di sini. Kemudian masuk sampai dengan nanti mengerjakan soal-soal tes diagnostik, yaitu untuk sekolah lanjutan dan juga untuk ujian sekolah. Berarti ujian sekolahnya ada MTK, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan juga IPS. Kemudian, itu berlangsung sampai dengan tanggal 6. Jadi hanya dikasih waktu untuk tes diagnostik adalah 2 hari ya, tanggal 5 dan tanggal 6 Juli. Kemudian nanti juga ada kegiatan keislaman, yaitu nanti adik-adik kelas 6 dan kelas 9 terjadwalnya nanti di tanggal 7. Nanti kita akan share linknya. Kemudian ada achievement motivasi training dan juga penjelasan program untuk siswa kelas 6 dan 9 di tanggal 8. Seperti itu. Kemudian untuk psikotesnya akan dijadwalkan secara ini ya, acak ya, nanti saya kirimkan ke WA masing-masing. Yaitu untuk anak kelas 6 kita mulai dari sejak tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli. Nanti jadwalnya terlampir ya. Nanti kita share. Kemudian untuk adik-adik kelas 9 tanggal 12 Juli sampai dengan 17 Juli. Kemungkinan kelas 9 nanti bergabung juga tesnya dengan adik-adik atau kakak kelasnya, yaitu kelas 12 ditambah juga dengan alumni. Seperti itu. Baik, itu saja tambahan kegiatan MOS yang nanti akan kita laksanakan. Terima kasih banyak untuk Ayah Bunda bisa ikut hadir di webinar sosialisasi MOS kami. Dari saya itu saja, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan penutup kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda. Saya Zaki izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.